Halo Sobat Pena Katolik, jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel YouTube Pena Katolik. Terima kasih. Saat Paus Fransiskus mempersiapkan dirinya untuk mengunjungi Portugal untuk menghadiri Hari Pemuda Sedunia atau World Youth Day 1 hingga 6 Agustus 2023, salah satu pertemuan global terbesar orang muda di dunia. Salah satu tujuan utamanya adalah tidak hanya untuk mengirim pesan, tetapi untuk mendengarkan. Bagi Paus Fransiskus, kaum muda bukan sekadar prioritas, seolah-olah menjadi agenda yang perlu, yang menjadi bagian integral dari visinya. Pastor Antonius Spadaro SJ menjelaskan tujuan Paus Fransiskus adalah untuk mendengar suara kaum muda, untuk mendengar apa yang kaum muda katakan tentang gereja, tentang realitas, tentang dunia, suara yang belum tentu dijinakan. Dia mengenang bagaimana selama sinode para uskup tahun 2018 tentang kaum muda, hadir kaum muda yang berasal dari tradisi iman yang berbeda atau tidak sama sekali, bersama dengan umat Katolik yang bersemangat, dan bersama-sama kaum muda ini merefleksikan isu-isu utama terkini bagi gereja dan dunia. Paus menginginkan ruang di mana gereja merefleksikan dirinya dan perannya di dunia, di mana Anda banyak mendengarkan dan di mana ketegangan dan kekhawatiran kaum muda juga terdengar, karena itu sangat penting dalam menafsirkan masa kini, kata Pastor Spadaro. Setelah pemilihannya menjadi kepausan lebih dari 10 tahun yang lalu, perjalanan internasional pertama Paus Fransiskus dan acara global terbesar pertama adalah pertemuan WYD di Rio de Janeiro, Brazil pada Juli 2013 yang telah dijadwalkan oleh pendahulunya Benediktus ke-16, tetapi Fransiskus yang akhirnya menghadiri perhelatan ini. Bagi banyak orang, WYD tahun 2013 adalah perkenalan mereka dengan Paus Argentina yang baru, dan bagi Pastor Spadaro patut dicatat sebagai kepausan Paus Fransiskus dimulai secara terbuka dengan sebuah perjalanan, dan hari itu adalah Hari Orang Muda Sedunia. Yang menggerakkan saya adalah keinginannya untuk berkomunikasi lebih dari memberikan pidato. Yang dia lakukan, dia melakukan percakapan dengan pertanyaan dan jawaban, dia memiliki interaksi, kata Pastor Spadaro saat dikutip dalam Catholic Herald 1 Agustus 2023. Aspek penting lainnya dari hubungan Paus Fransiskus dengan kaum muda, kata Pastor Spadaro, adalah bahwa dia tidak pernah melihat mereka sebagai kategori yang terisolasi, sebagai sebuah kategori di samping sebuah faksi umat Allah. Sebaliknya, dia memandang kaum muda dalam kerangka hubungan mendasar dengan generasi lain. Paus Fransiskus telah menjadikan ikatan antar generasi sebagai ciri khas kepausannya, sering mendesak kaum muda untuk menghabiskan waktu bersama kakek nenek mereka atau menjangkau orang tua di daerah mereka. Pastor Spadaro mengatakan dia selalu terkesan dengan desakan Paus Fransiskus bahwa yang tua memiliki mimpi dan yang muda dapat memiliki visi untuk masa depan, karena orang biasanya cenderung berpikir sebaliknya. Dia mengenang bagaimana Paus dalam misa pribadi pertamanya dengan anggota Jesuit yang terjadi selama WYD di Rio, menegaskan bahwa acara tersebut bukanlah peninggian kaum muda sebagai kaum muda, tetapi sebuah kesempatan untuk menyoroti bagaimana kaum muda dalam hubungan yang erat dengan semua generasi lainnya, terutama generasi orang tua. Santo Yohanes Paulus II melembagakan WYD pada tahun 1985 sebagai cara untuk menjangkau kaum muda dan melibatkan mereka dalam kehidupan gereja. Acara WYD internasional pertama diadakan di Roma pada tahun 1985 dan sementara diamati setiap tahun di tingkat lokal, pertemuan internasional besar telah terjadi di berbagai kota di seluruh dunia setiap 3 tahun sejak itu. Menurut Kardinal Manuel Clemente, Patriark Lisboa, pilihan untuk mengadakan WYD di Portugal tahun ini menunjukkan kedekatan Fransiskus dengan negara tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir ada 2 kesempatan di sini, di Portugal, yang penting tidak hanya untuk Portugal, tetapi juga untuk gereja, kata Kardinal Clemente.